Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, balik lagi ya bersama saya ya Agung Nusian di channelnya Sang Puter Crypto ya. Jelas sekali ini pada weekend sekarang ini ya, yaitu tanggal 18 Juni 2022. Yaitu market lagi-lagi koreksi gila-gilaan. Untuk Bitcoin pada kali ini itu ada di koreksi di 10% ya. Berarti sekarang itu ada di 18.855. Coba kita cek di ini ya di Coin Market Cap ya, sekarang berapa? Oh, udah naik lagi ke 19.000. Oke, kita cek di sini ya. Oh ya, dia tapi untuk yang awalnya itu ada di titik 18.749 US dollar. Ekornya itu sampai ke sini guys. Ya aduh, gimana ini? Makin jauh aja ya untuk si Bitcoinnya. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, mungkin bukan cuman di cryptocurrency aja yang mengalami bear market seperti ini, tapi untuk semua ini ya, untuk semua lini ya, termasuk dari saham, forex ataupun komoditas gitu. Semuanya mengalami koreksi itu dikarenakan karena apa ya? Pasti ada sesuatu di sana yang bisa sampai seperti ini gitu ya. Kalau misalkan ini dilihat nih, ini dari data 18 Juni ya. Tadi jam 12 siang ini masih santai-santai aja di sini, masih aja mengalami sideways di sini gitu kan. Tiba-tiba jam 12 ini si Bitcoin itu dari jam 1 itu langsung ada yang buang barang yang sedemikian banyaknya, gila. Sampai seekornya itu kalau misalkan dilihat di sini sampai ke titik 18.740 US dollar. Kalau misalkan kita coba cek ya pakai fresh rank itu mengalami penurunan sebanyak rectangle di sini aja 8% ya di awal itu 8%. Ini bukan uang sedikit teman-teman ya, ini uangnya itu ya mungkin jutaan dolar ya yang dibuang gitu si Bitcoin ini. Oke, untuk lebih lanjut, oke, kita mulai. Let's go. Oke, nah sekarang kita langsung kalau misalkan kita lihat ya di sini dari sisi ini time frame 1 jam. Kalau misalkan kita coba lihat menggunakan time frame daily ya, kita coba dulu menggunakan time frame daily. Kalau kita lihat tadi saya juga udah garis-garis ya kemungkinan apa yang bakalan terjadi nih. Kemungkinan ya kalau misalkan dilihat ini, hapus dulu dari tarik garis ya, kemungkinan di sini menjadi yang berikutnya mungkin ya cuman harapan aja, mungkin akan terjadi pantulan nih ketika mencapai titik ke 19.000 ya, 19.100 ke 18.374 mungkin akan terjadi pantulan, tapi sekarang masih belum. Nah, jika dia itu nggak berhasil bertahan untuk di garis support di sini, karena ini itu merupakan apa ya, support yang sebelumnya gitu ya, sebelum dia itu mengalami kenaikan ATH di tahun 2021 kemarin. Dia mencapai ke ATH-nya itu di titik 65.000 US dollar. Dan titiknya itu ya di sini awal-awalnya di sekitar kisaran di 18.000 US dollar. Kalau misalkan dia itu gak mampu bertahan di titik ini, kemungkinan dia bisa sampai di titik 12.000 ya, 12.000 US dollar. Kenapa? Karena di sini itu awal sebelum terjadinya dia itu mengalami bullish ya, bullish, dan menjadi salah satu apa ya, kayak semacam resisten yang sebelumnya dia mencoba beberapa kali naik, kemudian turun lagi, terkoreksi lagi, naik lagi, terkoreksi lagi, naik lagi, terkoreksi lagi. Dan di sini juga beberapa kali, dan kemudian ketika mampu melewati ini, dia menjadi titik supportnya dia untuk bullish ke ATH-nya gitu ya. Nah sekarang ini dia tuh lagi berusaha untuk bertahan di 19.000, atau misalkan kalau misalkan nggak mampu bertahan di 12.000 nanti, misalkan seperti ini nih, dia nggak mampu sini, ada kemungkinan dia lari di sini sideways. Kalau misalkan nggak mampu lagi, mungkin ada kemungkinan di sini. Kenapa seperti itu? Karena ya ada yang rame ya, bahkan menjadi trending topik di sini, yaitu Bitcoin ya, di Twitter itu jadi trending topik. Ada sebanyak 217.000 tweet. Kemudian disusul oleh Ethereum, yaitu 68.000,4 tweet.
Kemudian crypto crash 11.000,8 tweet. Ini kenapa kalau misalkan diklik ya, kebanyakan itu tentang mengangkatnya, ada ceritanya siapa yang di sini. Kalau misalkan mengangkat di sini nih, gara-garanya itu masih belum tahu ya, mungkin gara-gara apa, tapi mungkin nanti di akhir saya akan mungkin ini menurut saya pribadi ya, gara-gara apanya, mungkin karena masih karena apa ya, panik selling kayaknya ya. Ini juga mau lucunya, ini kemarin yang terbaru, coba yang terbaru. Coba lihat di atas itu TC kan, ini masih juga bingung gitu, ini sebenarnya jaga apa nih untuk Nasdaq di sini, katanya kan sebelum 2000 gitu 86%, 84%. Tadi lah saya coba ini dapetin ya, mungkin gara-gara dia juga apa suatu siapa ya, kayak semacam analisa atau ya apa ya, orang yang benci dengan cryptocurrency tentunya ya. Menurut dia sendiri yaitu, grafik ini akan terlihat sangat aneh jika Bitcoin tidak turun ke garis support kuning. Dugaan saya adalah bahwa akan ada semacam kucing mati yang terpental dari garis itu. Tapi jangan terlalu bersemangat, hodlers. Pantulan itu mungkin merupakan perubahan terakhir Anda untuk keluar di atas 10.000 US dollar. Nikmati akhir pekan. Menurut dia nih, kan kita lihat, menurut dia ada di sini. Ya mungkin ini titik yang paling akhir. Kalau misalkan saya lihat di sini itu sebelumnya ya. Nah ini nih, ini ya hampir sama lah. Kisarannya ini di atas 6 ribuan ya, di atas 5.000 US dollar ya, pada intinya. Di sini kan dia juga tuh sekitaran sini. Kalau misalkan dilihat dari yang tadi, saya ya terakhir ya di sini. Kalau misalkan ini ngelihat dari ini, garis yang biru ini, begitu. Ini menurut si ini ya, si Peter Schiff. Oh, teman-teman yang tahu siapa Peter Schiff itu ya, itu ada sosok oposan di dunia Bitcoin. Jadi Peter Schiff itu adalah orang yang benci lah, mirip-mirip sama seperti Warren Buffett atau Jamie Dimon gitu ya. Karena dia itu lebih ini di saham ya. Jadi dia itu orang yang benci dengan Bitcoin, mungkin karena cuitannya dia gitu ya. Karena ini kapan ya, dia itu 18 Juni ya. Oh tadi pagi, mungkin gara-gara ini ya, kita nggak tahu ya, jangan dulu down, atau mungkin gara-gara yang yang ini mungkin nih ada di aplikasi nih ya. Nah ini teman-teman ada di mungkin juga bisa aja ya, karena ini nih kemarin ada tentang laporan kebijakan moneter Fed. Dia tuh speech lagi ya untuk si Jerome Powell. Kemudian untuk kemarin dari subuh lah. Kemudian untuk yang hari ini nanti akan ada lagi jam 15.40 menurut waktu New York Times ya, pidato Fed Teller. 15.40 di sana, berarti di sini itu nanti malam kayaknya. Mungkin menjelang subuh lah, nanti malam sekitar jam 2-an kali ya. Pokoknya +7 lah. Atau jam 11 kayaknya, jam 11 malam mungkin di sini. Nah, kita lihat lah mungkin mungkin karena si dia, soalnya di sini juga nggak ada data yang cukup jelas ya. Misalnya lihat ya, belum ada yang cukup jelas. Di sini juga yang akan di ininya itu ya, tentang mengenai ya, inilah kebijakannya dia terkait moneternya dia gitu. Kemarin coba lihat yang sini apa sih laporannya maupun kebijakannya, bisa dilihat. Nah, Undang-Undang Federal Reserve mewajibkan Dewan Federal Reserve mengajukan laporan tertulis kepada Kongres yang memuat diskusi mengenai pelaksanaan kebijakan moneter dan perkembangan ekonomi dan prospek masa depan.
Laporan yang dikenal sebagai laporan kebijakan moneter ini diajukan per 6 bulan kepada Komite Senat Perbankan, Perumahan dan Urusan Urban dan kepada Komite Dewan Jasa Keuangan disertai pernyataan dari Ketua Dewan Federal Reserve. Begitu, itu yang kemarin ya, hasil speech yang kemarin. Mungkin untuk yang hari ini dia mungkin akan lebih lebih detail lagi mungkin penjelasannya, yaitu langsung dia itu akan pidato ya, si Jerome Powell itu pidato Fed dollar gitu. Oke. Begitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari market cap juga di sini masih 19.158 untuk Bitcoin. Untuk Ethereum itu udah mengerikan banget ya, udah di bawah $1.000 ya. Penurunannya Cardano juga masih di bawah baru 5% lah dia tuh mengalami penurunannya ya, cukup kuat untuk Cardano ini. Keren ini Cardano ini, cukup kuat untuk mengalami penurunannya. Kalau lebih jelas tuh lagi di sini nih, kalau kita lihat di sini Cardano itu 6,4% tadinya ya. Bitcoin market cap itu 5%-an, tapi kalau di sini masih di angka 5%-an. Oke, kemudian mau teman-teman ketahui juga bahwa di sini ya, nah ini nih tutup yang kemarin nih. Jadi tutup kanal yang kemarin ya sebelum weekend ini untuk Bitcoin itu ya mengalami sampai 1852 mungkin tadi ya yang terakhir. Ethereum ini sekitar 951. Ini lebih lengkapnya untuk Nasdaq juga, yaitu ya di angka 10.000 ya, 10.000. Supply-nya juga anjlok banget ya untuk sini. Nasdaq itu turunnya mirip-mirip sama lah ini, sama semuanya ini. Gila, Ethereum semua, Binance, Loopring, Polygon, CMC, Cardano, S&P masih sideways ya, biasa santai-santai aja nih ya, S&P. Kemudian Dow Jones masih sideways juga, begitu. Kemudian kalau misalkan dilihat dari ini ya, apa ya ini beritanya ini masih belum jelas juga sih kenapa bisa anjlok sampai sejauh itu gitu. Oh, mungkin ada yang leverage posisinya lagi bandar gede yang mengalami liquid pada saat dia itu bermain leverage mungkin gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, masih belum jelas. Yang pasti itu saya juga dari tadi nyari-nyari ya untuk beritanya, kenapa bisa seperti ini, what if tuh kan, kayak gitu kan. Nah ini nih The Crypto Time nih, mungkin nih ya, what if nih inflation start to fall in July. Nah, mungkin gitu. Jadi untuk inflasinya itu mulai dari bulan Juli ini. Fed stop rate hike. Wah, ini keren juga nih. In the worst of COVID. Cobalah terjemahkan ya. Inflasi mulai turun di bulan Juli. Kemudian nih, Fed menghentikan kenaikan suku bunga. Pasar telah menetapkan harga bahkan dalam skenario terburuk. Selama masa terburuk COVID-19 sulit untuk melihat jalan keluar dari pandemi. Ini menurut dia, tapi masih belum ada ratingnya sini, masih belum ada apapun. Baru 1 menit yang lalu. Crypto Time masih belum jelas juga nih. Apa ya ini ya? Gara-gara apa? Masih belum ada berita-berita di sini juga, masih di Coin Telegraph juga masih belum jelas beritanya karena apa gitu ya nih, sampai ke 19.700. Gila nih, ini berat banget untuk dongkrak, atau mungkin karena weekend kali ya, karena weekend makanya berat untuk dia itu ngepam lagi gitu, naikkan angka si Bitcoin itu mungkin agak susah juga kalau weekend seperti ini. Oke, mungkin begini aja ya dari saya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on ya, Dior, dan lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan entry ya. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.